Film ini mengisahkan seorang wanita karir bergaji UMR, bercita-cita pengen punya rumah. Guys, pokoknya gue pengen cepet-cepet punya rumah sendiri. Ini nih ada scene dimana pada saat scene meja makan, satu keluarga nih kumpul nih dan lagi membahas konflik tentang sertifikat rumah yang digadein sama abangnya. Waduh. Nggak usah beli tanah itu kalau uangnya belum kekumpul. Kita juga ketipu, terlanjur. Mana kita tahu ya kalau ngambil pinjol itu bukan terlanjur, itu bego namanya. Tolong kau. Sekarang gara-gara kebodohan lu masih harus gue juga yang nanggung. Kal, kemana Kal? Wajib banget nonton film ini karena film ini akan ada tutorial menjadi generasi sandwich yang baik dan bijaksana. Buat lu yang penasaran sama film Home Sweet Loan, bisa langsung nonton ke bioskop. Tayang reguler per tanggal 26 September 2024. Orang biasa kayak gue tuh mau mimpi aja harus tahu diri ternyata. Salam sinema, balik lagi sama gue Dodi. Coming soon. Minggu ini kita akan membahas sebuah film nih. Film ini bergenre drama keluarga nih. Ya ada sedikit-sedikit komedi-komedinya lah. PH-nya ini V Cinema dan Legacy Picture. Direkturnya ini si Sabrina Rochelle. Film ini diangkat dari novel bestseller karya Almira Bastari. Film ini mengisahkan seorang wanita karir bergaji UMR, bercita-cita pengen punya rumah. Wih. Kalian semua nih pernah nggak ada yang ngalamin? Gaji pas-pasan, harus ngebiayain keluarga, bantu-bantu keluarga. Ditambah lagi pengen punya sesuatu. Ini buat yang generasi sandwich nih pasti relatable banget ya. Wajib banget nonton film ini karena film ini akan ada tutorial menjadi generasi sandwich yang baik dan bijaksana. Film yang akan kita bahas minggu ini berjudul Home Sweet Loan. Yoi. Box. Ini Apa nih? plesetan dari Home Sweet Home. Nih Home Sweet Loan. Loan itu pinjaman, kredit. Loan ada T-nya nggak? Lonte. Itu lontong sate. Cast di film Home Sweet Loan ini, yang pertama ini ada Yunita Siregar nih cus. Di Yunita Siregar ini, doi ini berperan sebagai Kaluna. Ini wanita karir ya. Terus juga anak bontot nih. Anak bontot bosen total. Sebenarnya ada yang lebih jorok. Bocah ngen. Jadi si Kaluna ini kerja di salah satu perusahaan, tapi ini kayaknya gajinya UMR ya, pas-pasan. Ditambah juga harus menghidupi keluarganya. Dan keluarganya nih nggak cuma terdiri dari ibu dan bapak nih, tapi juga ada kakak-kakaknya dan kakak-kakak iparnya nih, yang masih tinggal satu rumah dengan mereka. Case yang kedua nih, ada Ayu Sita nih cuy. Tahu kan lo Ayu Sita? Ini udah lama ya? Parah. Lu kan rambut lu kan pernah kayak Ayu Sita. Iya. Itu yang poni terus sekarang ini parah lu Ayu Sita banget Parah gitu. Ya? Ih, bebe banget. Ayu Sita ini berperan sebagai Kamala. Dia sebagai kakaknya si Kaluna nih. Terus juga bocahnya mager ya. Karena apa-apa tuh si Kaluna terus yang disuruh-suruh. Ya namanya anak bontot kali ya. Jadi selamanya dianggap anak kecil gitu. Oke, selanjutnya nih ada Aryo Wahab nih cus. Aryo Wahab ini berperan sebagai Kanendra. Ini kakak laki-lakinya si Kaluna. Betul Aryo Wahab nggak? Ini yang ini Papa seminggu di Bali. Oh, Dance Company. Iya. Nah ini nih si Aryo Wahab nih, vokalisnya The Dance Company. Dia ini sebagai sosok kakak yang makan gaji buta, uncang-uncang kaki. Ada beberapa sini dia lagi main PS, freelance tapi kebanyakan free-nya. Oke, selanjutnya nih ada Derby Romero nih. Sama satu lagi nih case-nya ada si Risti Tagor.
pakai hijab nih terus. Pokoknya si Derby sama si Rizky Tagor ini sahabatnya si Kaluna. Adegan ikonik di film Home Sweet Loan. Scene yang pertama tuh ada di saat si Kaluna baru pulang kerja, masuk ke dalam rumah, terus rumahnya berantakan ya, banyak perabotan, dan dia udah capek nih pengen istirahat pas masuk ke kamarnya. Kamar Ronte di mana? Sangat menggambarkan betapa penuh dan sesaknya rumah itu ya. Akhirnya dia bikin pakai sofa, dibatasin pakai hordeng gitu aja. Tidur di sofa. Iya kamarnya. Terus juga ada scene lumayan menggambarkan kehidupan keras di Jakarta ya, sebagai pekerja ya. Yaitu pada saat si Kaluna ini naik komuter lain. Oke, ini benar-benar pekerja Jakarta banget nih, Cus. Kalau udah scene naik KRL gitu, empet-empetan pulang kerja, belum yang berani-beraninya pakai jersey bola ya. Kan nggak nyerap keringet ya. Keteknya bawa anjing. Ada juga scene ketika si Kaluna ini lagi searching rumah ya sama temen-temennya nih. Dia keliling-keliling buat mencari rumah yang pas untuk dia beli. Dari segi harga, dari segi lokasi, banyak nih rumah yang dia cari nih. Ada rumah yang ada ulernya tiba-tiba. Nah, di sini kita ada tempat duduk. Ini rumahnya deket rawa-rawa nih. Jadinya digambarin nih, lu jangan ngambil rumah yang deket-deket rawa deh. Nanti ada ular-ular. Terus ada juga yang dia lagi nego sama si maklarnya lah. Nggak kedengeran karena kehalingan sama suara kereta. Iya, deket rel bro. Iya, deket rel. Mas, tulis aja mas, tulis. Oke, banyak lah nih aspek-aspek pertimbangan dalam membeli rumah. Untuk adegan ikonik the best nih, hitungannya golden scene lah ya. Ini nih ada scene dimana pada saat scene meja makan, pada saat satu keluarga nih kumpul nih, dan lagi membahas konflik tentang sertifikat rumah yang digadein sama abangnya. Waduh. Nggak usah beli tanah itu kalau uangnya belum kekumpul. Kita juga ketipu, terlanjur. Mana kita tahu ya kalau ngambil pinjol itu bukan terlanjur, tuh bego namanya. Ini parah, ini golden scene banget sih, karena ini melibatkan banyak orang ya, Cus. Ekspresi emosinya tuh harus dapat banget. Bahkan kata si direkturnya nih, si Sabrina Rochelle ini, adegan meja makan ini menghabiskan waktu 5 jam take, Cus. Panjang ya? Panjang, karena ini kan ada emak bapaknya, si Kaluna, kakak-kakaknya 2 orang. Pokoknya semuanya tuh ada dialog, terus emosi, tensi tinggi lah. Kalau menurut gue sih film ini menggambarkan banget ya untuk generasi sandwich nih. Berhasil memotret kehidupan para pekerja keras di Jakarta. Bener-bener konfliknya tuh dibikin banyak banget ya, karena dia punya cita-cita pengen punya rumah, tapi udah irit-irit. Tapi gimana? Tetap harus ngebiayain ibu bapaknya. Belum lagi, masa abangnya listrik habis, beliin dulu dong. Token listrik habis, tolong beliin. Sabar. Kalau menurut lo gimana nih, Cus? Kalau menurut gue sih filmnya bakalan relate banget sih sama generasi-generasi yang sandwich itu, yang harus masih bayarin orang tuanya, kerja juga gaji nggak seberapa tapi harus survive gitu. Iya. Kisahnya sih kayaknya berat ya, Ngenes ya? ngenes. Nah gue jadi penasaran sama endingnya tuh gimana gitu. Berhasil Karena- nggak nih kebeli rumah juga? Iya, Ya? dia berhasil nggak nih beli rumah, terus apa nih endingnya, apa nih, sedih kah atau bahagia Happy jadi ending. orang kaya kah atau gimana tuh, penasaran sih. Ya. Untuk generasi sandwich sih gue salut banget ya. Top lah. Untuk kalian-kalian nih para generasi sandwich yang gaji pas-pasan tapi masih nyisihin untuk orang tua, ngurangin lifestyle. Pokoknya gimana caranya pelit sama diri sendiri tapi keluarga tuh tetap happy gitu. Itu salut banget sih. Film Home Sweet Loan bercerita tentang seorang wanita karir bernama Kaluna yang diperankan oleh Yunita Siregar. Si Kaluna ini orang wanita karir yang bergaji UMR ya, gaji pas-pasan, masih tinggal bersama orang tua. Selain bersama orang tuanya nih, juga ada kakak-kakaknya yang sudah menikah, yang masih tinggal satu atap dengan orang tuanya juga.
Gaji Kaluna yang pas-pasan ini harus mencukupi kehidupan mereka sekeluarga. Rumah yang penuh sesak dengan keluarganya membuat Kaluna tidak nyaman untuk tinggal di rumahnya tersebut. Akhirnya Kaluna bercita-cita ingin mempunyai rumah. Usaha Kaluna memperoleh rumah didukung oleh teman-temannya. Terlihat dari teman-temannya yang menemani Kaluna untuk berkeliling-keliling kota untuk mencari rumah untuk Kaluna. Konflik diperparah dengan digadaikannya sertifikat rumah oleh Kanendra ke pinjol. Apakah Kaluna mampu memperoleh rumah impiannya? Buat lu yang penasaran sama film Home Sweet Loan, bisa langsung nonton ke bioskop. Tayang reguler per tanggal 26 September 2024. Kalau gue sih pengen dapet tutorial menjadi generasi sandwich. Gimana caranya ngakalin bisa ngidupin keluarga, bisa buat jajan sendiri, ditambah bisa ngebeli apa yang kita pengen. Kalau lu, Cis? Kalau gue lebih pengen lihat kisahnya sih, perjuangannya Ya, dalam kehidupan gitu. ya. Dengan gaji segitu, biayain orang tua, ada kakak iparnya, Iya. pengen rumah, Iya, mana tuh? Nah gue penasaran itunya sih. iya. Iya, bahkan si Kaluna ini ada scene orang kaya gue tuh mau mimpi aja harus tahu diri. Orang biasa kayak gue tuh mau mimpi aja harus tahu diri ternyata. Menurut gue ada yang lebih the best lagi. Orang kaya aja nih masih pada kerja. Apalagi orang kaya gue cuman ngonten-ngonten dong. Subscribe lah woi. Makanya subscribe. Terima kasih buat yang udah nonton, yang udah subscribe dan juga udah komen. Oke, segitu aja episode Coming Soon minggu ini. Dukung perfilman Indonesia, bangga film Indonesia. Gua Edo dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sinema.